Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrian Normalana dengan nomor induk mahasiswa 2107888 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berjudul Keunikan Tradisi Mandi Balimau dalam menyambut bulan Ramadan di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu apa dulu itu tradisi. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi adalah ruh dari sebuah budaya. Karena tradisi, hubungan antara individu dan masyarakat dapat menjadi harmonis. Dan keberadaan lembaga adat akan membuat nilai-nilai budaya semakin kuat. Secara tradisional, semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan telah diuji efektivitas dan efisiensinya di berbagai kelompok dan era. Lalu apa sih itu kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil manusia untuk mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan, dan meningkatkan taraf kesejahteraan, serta tunduk pada segala batasan keutuhan materi dan sumber daya alam sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa budaya dipandang sebagai mekanisme kontrol atas perilaku dan tindakan manusia atau sebagai pola perilaku manusia. Lalu, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode deskriptif kualitatif, di mana deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Dan sumber data hal ini dikarenakan sumber data yang digunakan adalah data-data yang berupa bahan-bahan tertulis yang dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dianggap mendukung dan representatif. Lalu untuk instrumen data, saya mengambil sumber data penelitian terdiri dari dua kategori, data primer atau primary data dan data sekunder atau secondary data. Data primer adalah sumber data primer adalah sumber yang merupakan menjadi acuan utama dalam penelitian, sedangkan data sekunder adalah data pendukung atau data penopang. Lalu untuk data primer saya mengambil kata kunci yaitu mandi balimau, sedangkan data sekunder saya mengambil kata kunci yaitu mandi balimau kasai potang mogang. Dan di sini ada prosedur data yang dimulai dengan saya mengambil studi literatur dari berbagai web dan dari artikel berupa dokumen serta artikel. Lalu saya mengambil kata kunci yang berupa mandi balimau serta balimau kasai potang mogang. Setelah dibaca beberapa dokumen artikel berkaitan dengan tadi, saya mengambil makna dan fungsi serta keunikan dan tata cara dari tradisi tersebut. Lalu menyimpulkan puncak kegiatan dari tradisi tersebut. Dan setelah dibaca semua keunikan dan tata cara, makna dan fungsi dari mandi balimau ini serta puncak kegiatannya, saya dapat menganalisis data semua. Akhirnya setelah dianalisis, saya dapat menyimpulkan dari data-data yang dikumpulkan tadi. Lalu di sini pembahasan kali ini langsung pada makna dan fungsi dalam mandi balimau. Setiap tradisi atau adat tentu memiliki makna dan yang sangat dalam atau sakral. Tradisi ini memiliki nilai filosofis yang tinggi bagi masyarakat Riau. Makna mandi balimau mengandung unsur kesatuan. Namun tradisi ini tidak termasuk dalam sunnah Nabi, melainkan hanya tradisi yang bernilai filosofis tinggi. Ritual ini juga diartikan sebagai ritual yang menggambarkan kegembiraan umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu, tradisi ini pada hakikatnya adalah mandi taubat. Dan kata balimau mengandung makna historik, yaitu sebuah tradisi yang syarat dengan nilai-nilai dan diwujudkan untuk mensucikan jiwa dan raga.
Dalam Islam, taubat sangat dianjurkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, adalah kerugian bagi orang yang datang kepadanya pada bulan Ramadan dan kemudian pergi sebelum dia diampuni. Tradisi mandi balemo juga memiliki fungsi pemersatu masyarakat. Selain membersihkan zohir, kegiatan mandi balemo digunakan sebagai langkah menjalin silaturahmi dan saling memanfaatkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Lalu apa itu keunikan dari tradisi mandi balemo ini? Seperti yang kita tahu, mandi balemo adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan melakukannya kegiatan pemandian. Pemandian ini dilakukan dengan menggunakan jeruk nipis baik untuk keramas dan mandi, serta tidak lupa menggunakan wewangian. Di daerah Kuntu ini adalah nama dari salah satu daerah di Provinsi Riau. Dalam tradisi ini menggunakan limau atau jeruk yang kecil seperti limau jenis kasturi, limau kociak atau jeruk kecil, dan limau ugang mati, jeruk mati, karena baunya yang harum sehingga sering digunakan untuk memandikan mayat. Agar tradisi mandi bal ini menjadi kegiatan yang semarak, maka dilaksanakan dengan cara bersama-sama dengan berhilir di sepanjang sungai. Lalu keunikan lainnya, tradisi ini dijadikan sebagai atraksi wisata. Selain daya tarik matahari dan laut sebagai tujuan wisata, ada kecenderungan di kalangan wisata untuk menggunakan wisata budaya sebagai tempat rekreasi dan potensi rekreasi. Dengan cara ini, pembangunan ekonomi menjadi bagian dari pengembangan pariwisata, bukan hanya pengembangan keindahan alam. Adapun potensi tradisi mandi balemo sebagai atraksi wisata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memikat pengunjung dan wisatawan. Tradisi mandi balemo ini tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan yang wajib dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, namun juga dijadikan sebagai daya tarik wisatawan bagi wisatawan untuk menyaksikan bagaimana prosesi adat ini dilakukan. Tradisi ini bahkan mampu menarik wisatawan domestik mancanegara untuk berkunjung mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Lalu yang kedua ada dijadikan sebagai event wisata untuk atraksi wisata budaya. Tradisi mandi balemo ini dijadikan sebagai daya tarik wisata budaya karena berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata terutama saat datangnya bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dipertahankan oleh masyarakat di Kabupaten Riau, salah satu daerah Riau. Tradisi mandi balemo ini sudah dianggap adat sejak zaman dahulu pada daerah Riau. Dikatakan bahwa tradisi ini sudah berabad-abad lamanya di saat Riau masih menjadi wilayah kerajaan. Pada awalnya tradisi ini dipercaya merupakan kebiasaan Raja Pelalawan ketika menyambut bulan Ramadan dan akhirnya menjadi ciri khas Provinsi Riau. Lalu di sini ada puncak acara pelaksanaan tradisi mandi balemo. Acara ini dilaksanakan 4 hari menjelang bulan Ramadan sebagai lambang pensucian diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan dengan menggunakan limau atau jeruk dengan bisa dikatakan dengan istilah lain mandi balemo kasai potang mogang. Kasai berarti campuran nasi putih, kunyit, daun serai, ekuk, dan daun jeruk purut yang dicampurkan ke dalam air yang akan digunakan untuk mandi. Potang mogang adalah menjelang petang yang dilakukan sebelum maghrib dan sesudah asar. Jadi kegiatan tradisi ini dilakukan menjelang petang, sebelum maghrib dan sesudah asar. Sebelum dilakukannya pemandian ke sungai, dilakukannya arak-arakan dari balai adat dan akhirnya menuju sungai yang akan dilakukannya tradisi tersebut. Lalu ada dari kegiatan ini adalah kegiatan upacara Togak Tonggul. Upacara Togak Tonggul adalah upacara penaikan panji Tonggul yang sebagai tanda rasa syukur
Dalam kegiatan ini diiringi dengan penyembelihan hewan kurban yang bernilai sebagai rasa syukur, dan tonggak tunggul itu sebagai penaikan panji-panji masyarakat. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.